Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya ingin ceritakan, sebenarnya ini hari kedua di Wisma Atlet. Karena hari pertama adaptasi sih, maksudnya mempersiapkan semuanya, istirahat dan segala macam. Kali ini baru bisa membuat video. Sekarang saya berada di Wisma Atlet Pademangan, di mana tempat karantina para pekerja migran Indonesia yang datang ke negara Indonesia. Yang mau datang ke seluruh Indonesia, kalau nggak salah datangnya ke Jakarta. Semua diarahkan Jakarta untuk karantina di sini. Baik yang dari Lombok, ada kenal teman-teman saya yang dari berbagai daerah di Jawa, semuanya karantina di sini. Ketika turun di sini, kemudian karantina di Wisma Atlet. Oke. Saya ingin menceritakan bagaimana datang ke negara Indonesia pada pertamanya. Karena saya menggunakan pesawat dari Brunei ke Jakarta transit. Jadi transit Singapura, jadi dari Singapura baru masuk ke Jakarta pada sore hari. Oke, udah sampai Jakarta. Pukul 7, pukul 6, pas maghrib nih sini. Jadi mudah-mudahan lah lancar semuanya. Bismillah. Saya terbang siang hari, kemudian transit masuk ke sore hari pada saat maghrib. Nah, pada saat maghrib turun dari pesawat dari Skybridge, turun tangga, kemudian menemukan petugas, diarahkan ke bangku-bangku yang disediakan. Karena melihat antrian panjang, jadi bangku-bangku itu dimanfaatkan dan juga memang diarahkan untuk menunggu supaya antrian nggak terlalu panjang dan nggak terlalu crowded, dan juga yang bawa-bawa tas berat jadi bisa beristirahat sebentar. Nah, untuk disusun satu row atau satu baris kursi itu ada untuk 2 orang. Jadi disusun masing-masing berdasarkan posisi. Nah, yang paling di depan nanti akan dipanggil untuk berantri. Jadi diatur supaya nggak semuanya berdiri mengantri. Jadi terlihat menjadi mungkin karena kelelahan, juga supaya bisa beristirahat dulu. Jadi petugas mengaturnya. Nah, setelah itu ikut dari arahan dari petugas. Row berapa atau baris berapa yang akan dipanggil untuk mengantri. Setelah itu masuk ke pendaftaran bagian imigrasi, bagian imigrasi yang kemudian disiapkan paspor dan boarding pass kita. Ingat, boarding pass kita jangan dibuang atau disimpan dalam tas, nanti susah untuk keluarkan lagi. Jadi siapkan paspor dan boarding pass yang kita pakai, kemudian diserahkan ke bagian imigrasi. Setelah diinput dan dicatat dan juga di print QR code-nya, kemudian diselipkan di paspor kita. Setelah itu, setelah selesai, kita diarahkan menuju ke verifikasi bagian kesehatan, cek bagian kesehatan. Kita mengantri dan setelah panggil kita duduk. Oke, di sini adalah kita diperlukan keaktifan kita, terus kesabaran kita dan juga tertib gitu ya. Kemudian kita menunjukkan dokumen kita, sertifikat vaksin. Kalau kita sudah vaksin 2 kali, tunjukkan sertifikat vaksin kita. Dan dokumen yang mendukung yaitu tes PCR, hasil tes PCR kita selama 48 jam sebelum kita terbang. Kita tunjukkan. Kemudian akan ditanya, kita itu sebagai apa gitu. Di luar negeri kita bekerja dan pekerjaan kita apa. Dan kemudian akan diarahkan ke Wisma Atlet. Oke, ingat 3 syarat yang bisa diarahkan ke Wisma Atlet, yaitu 1, PMI, pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang kedua adalah mahasiswa yang sekolah di luar negeri atau mahasiswa atau pelajar. Yang ketiga adalah PNS yang sedang bertugas. Oke, jadi akan diarahkan ke Wisma Atlet. Kalau seandainya Wisma Atlet Pademangan penuh, nanti kemungkinan diarahkan ke Pasar Rumput gitu. Dan itu bisa tergantung dari ini kita. Kalau seandainya kita menginginkan untuk dikarantina di hotel, ya silahkan, tapi tunjukkan booking hotelnya dan segala macamnya setelah diurus sebelum kita terbang ke Jakarta, diurus sebelumnya. Dan setelah itu kita akan ke gate selanjutnya untuk keluar, di scan QR kita dan di scan lagi QR kita menuju pengambilan koper, dicatat dokumentasi. Oke,
Jadi QR itu dalam bentuk kertas ya. QR code-nya nanti di print dalam bentuk kertas yang nanti akan di-scan oleh petugas-petugas di tiap gate. Setelah itu kita menuju ke bagasi, pengambilan bagasi. Berhati-hati pengambilan bagasi, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara itu lagi memakai masker yang baik dan benar, dan juga membawa hand sanitizer serta menjaga jarak. Oke. Ambil koper kita perlahan-lahan. Dan kita setelah itu mengambil koper, kita akan menuju ke deklarasi custom atau ke bea cukai. Deklarasi custom, ingat ada formulir yang kita isi di atas pesawat, siapkan untuk diberikan ke petugas bea cukai atau custom declaration. Jadi kalau nggak ada, kan ada 2 jalur tuh, jalur hijau dan merah. Kalau kalian bawa barang-barang yang disebutkan dalam formulir itu ke jalur merah untuk dideklarasi. Kalau tidak, ya jalur hijau, kita nggak ada yang kita klaim gitu, karena kita nggak membawa barang yang di dalam list tersebut. Jadi setelah itu kita dicek, ingat boarding pass kita dan juga koper. Nanti kita akan diperiksa ketika kita keluar, koper kita sesuai dengan tiket kita dan juga stiker bagasi kita. Nah, supaya untuk menghindari pencurian atau menghindari orang yang salah ambil gitu. Jadi petugas sangat baik di sini, mencek dan mengarahkan. Setelah itu kita diarahkan untuk keluar. Setelah keluar, kita akan melihat, sebelum keluar pintu, kita akan melihat namanya arah yang ke hotel ke kanan, yang Wisma Atlet itu ke kiri pintunya menuju ke bis. Nah, sebelum ke bis kita ngantri lagi untuk didata dari pesawat mana, dan juga nama kita ditulis di sebuah buku untuk dokumentasi penjaga dari Bapak TNI. Kemudian kita diarahkan masuk ke bis. Nah, bis yang menuju ke Wisma Atlet. Setelah kita masuk, barang-barang kita masuk dan kita naik ke atas bis, kita menunggu kurang lebih kayaknya agak dekat sih dari airport ini, kira-kira 15 menit karena lewat tol ya. Apalagi suasana maghrib dan juga jalanan lenggang, nggak ada macet-macet di Jakarta pada saat itu, yang alhamdulillah dilancarkan gitu perjalanan. Setelah sampai menunggu Wisma Atlet, menurunkan bagasi dan juga kita turun, akan diarahkan oleh bapak-bapak TNI petugas untuk mencuci tangan. Oke, sebelum masuk kita mencuci tangan, kemudian kita ambil bagasi, membawa ke depan untuk pendaftaran. Setelah itu kita duduk mengisi. Di belakang kertas QR code kita mesti mengisi dari mana kita, negara mana asal kita datang. Kemudian contohnya Korea, Brunei, Singapura, Malaysia, segala macam ditulis di atas. Karena Hong Kong mas ini masuk dalam list dengan negara-negara yang itu. Mungkinan karantinanya lebih dari 7 hari, jadi sekitar 14 hari kalau dari negara yang dalam list tersebut. Kemudian nama, kemudian nomor telepon, kontak, dan juga alamat rumah kita untuk data di belakang QR code itu. Dan juga ada formulir lagi, formulir yang pasti kita isikan untuk pendaftaran kamar. Pendaftaran kamar dan juga tes PCR sebelum masuk ke kamar. Yaitu yang dipersiapkan adalah nama, nomor KTP, nomor paspor, tanggal kelahiran, nomor telepon, dan juga beberapa dokumen isi-isi yang mudah kita isikan lah. Nah, kalau untuk nomor paspor, kalau lupa itu ada di QR code paper atau kertas QR kita udah ada di situ nama kita, QR kita. Tapi kalau untuk KTP kan panjang, usahakan tulis nomor KTP-nya dicatat di handphone gitu, atau di foto KTP disimpan di handphone. Jadi nggak perlu buka-buka dompet atau bongkar-bongkar lagi gitu. Tapi kalau ingat ya nggak apa-apa nomor KTP. Kemudian diarahkan oleh bapak petugas untuk diberikan pasportnya. Oh ya, sebelumnya kalau kita masuk bis, nanti paspor kita dikumpulkan oleh petugas untuk didaftarkan nanti. Jadi pasportnya silakan petugas, dan kita akan dibagikan di Wisma Atlet pasportnya sebelum kita mengambil kunci atau mendaftar ke kunci, mendaftar kamar maksudnya. Setelah itu kita mendaftar kamar, kita akan ditanya verifikasi dokumen, itu mengisi formulir lagi tentang nama, detail kita, nomor paspor, dan juga nomor telepon. Ingat, nomor telepon Indonesia atau nomor telepon negara manapun tempat kalian bekerja, boleh ditulis di sana ya. Kalau kalian punya nomor telepon Indonesia itu lebih bagus lagi, kalau aktif, kalau ada apa-apa emergency bisa dihubungin. Kemudian setelah diisi formulir, tunjukkan bukti vaksin.
Oke, ingat, tunjukkan bukti vaksin. Kenapa harus menunjukkan bukti vaksin? Karena apa bukti kita setelah divaksin? Karena kita adalah syarat, kalau di negara Brunei misalnya, untuk syarat ke luar negeri atau balik ke negara asal itu mesti divaksin 2 kali. Itu adalah sebagai bukti vaksin, kita bawa, kita tunjukkan dalam bentuk digital atau dalam bentuk print. Tapi lebih baik bentuk print sebagai bukti yang syah, karena digital itu akan memerlukan waktu untuk verifikasi, akan dicek lagi sama petugas, jadi lama gitu. Nah, kita malah dapat kamar yang lama. Ya, itu yang membuat kita lama adalah kita menemukan teman 3 orang, mempersiapkan 3 orang. Kalau kalian berangkat mendapatkan kawan memang sudah berjanjian untuk balik ke Indonesia, 3 orang, ya bagus. Tapi kalau kalian tidak ada, bisa ketemu teman di pesawat atau ketemu teman tempat di saat itu. Nah, setelah itu kita disetujui, kemudian dibagi kunci kamar. Sebelum masuk kunci kamar, kita akan dites PCR dulu. Oke, tes PCR yang kemudian dikasih formulir warna pink. Formulir warna pink untuk perjanjian tes PCR berikutnya. Dan juga bukti sebagai kita telah melaksanakan tes PCR di pertama sebelum masuk kamar. Setelah itu kita menuju ke tower dan kamar yang dituju. Ingat, tower dan kamar tidak sama dengan tempat tes PCR kita, tergantung dari kamar yang dikasih gitu. Jadi kita keluar, kemudian kita menuju ke tower dan kamar yang setuju. Tapi sebelum masuk kita mesti registrasi dulu sebagai wakil dari kamar. Kita tuliskan nama dan nomor telepon. Jadi seperti itu. Setelah itu kita masuk ke kamar masing-masing. Untuk kamar dan reviewnya nanti dibuat video berikutnya. Dan kali ini itu aja untuk sesi cerita pengalaman terbang dari Brunei Singapura ke Jakarta, kemudian bagaimana prosesnya, dan beberapa nggak sempet sih sebenarnya ingin menikmati perjalanan gitu, maksudnya nggak sempet bikin video atau foto-foto beberapa, tapi ada juga yang dicantumkan nanti yang sempet aja ya, yang dibuat foto atau sempet buat video. Tapi kalau untuk formulir belum, nggak sempet juga di foto, karena memang perlu cepat, kita perlu aktif untuk mengisi formulir dan prosesnya agar lebih cepat. Tapi jangan terburu-buru. Oke, semua mudah-mudahan dimudahkan. Petugas juga semoga diberi kesehatan selalu untuk melayani kita semua. Dan juga teman-teman ingat, kita selalu bersyukur kita telah dikasih tempat ini secara gratis dan makan secara gratis. Ini menurut saya sudah sangat bersyukur sekali kepada pemerintah Indonesia yang telah peduli terhadap rakyatnya yang datang ke Indonesia. Jadi teman-teman, itu info yang bisa saya berikan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.